Shalom, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada? Sore hari ini kita bersama-sama, saudara, akan mendengar kembali akan firman Tuhan. Dan kami percaya kita semua mau tetap semangat, tetap bergairah, tetap kuat, sekalipun keadaan di sekeliling kita tidak menentu. Tapi ini adalah hari yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh berada bersamamu saat ini. Dan kami senantiasa mau mendengar akan sabdamu. Kami mau mendengar akan firmanmu. Terlebih di hari Mother's Day ini. Biarlah urapanmu boleh turun atas setiap anak-anakmu. Setiap kaum wanita, kaum ibu dimanapun mereka berada. Dan mereka boleh mendengarkan Tuhan firman ini. Sehingga kehidupan kami boleh dikuatkan, disegarkan, dihiburkan. Dan kami mendapatkan sesuatu yang baru di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Happy Mother's Day untuk setiap kaum ibu dimanapun Anda berada. Kita mau melihat betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kaum wanita, kaum ibu. Engkau berharga di mata Allah. Dan saat ini kita mau belajar apa yang firman-Nya mengatakan. Bahwa kaum ibu itu bukan kaum yang lemah. Ya, banyak orang-orang di dunia menganggap bahwa kaum wanita itu adalah kaum yang lemah. Tapi sore hari ini kita akan belajar kekuatan seorang wanita. Saudara, firman Tuhan ini didedikasikan kepada seluruh wanita-wanita yang berjuang memenuhi panggilannya di bumi ini. Terutama wanita-wanita Allah. Engkau adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang senantiasa sudah dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, dimanapun menurut pandangan dunia, keadaan saudara dan saya, tetapi percaya bahwa di dalam Tuhan kita ada kekuatan yang luar biasa. Saudara, dan kita mau melihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 31 ayat 25, sungguh berbeda apa yang dikatakan dunia dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ini adalah ayat yang diberikan bagi kaum wanita. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa akan hari depan. Saudara, adakah saudara menertawakan hari depan? Itu artinya saudara memandang hari depan itu dengan positif. Saudara tidak takut untuk keadaan apapun yang terjadi saat ini. Tetapi kita tetap mau kuat karena kita bersandar kepada Tuhan. Saudara, ada seorang teman yang bercerita. Dia kuliah di kelas Teaching Children with Diverse Ability. Pada satu hari ada seorang dosen tamu yang membuat hatinya tersentuh. Namanya adalah Miss Susan. Ia membawakan kuliah pada pagi hari itu. Ia bukan seorang wanita biasa, tetapi dia adalah seorang wanita luar biasa. Karena ia mengidap cerebral palsy atau lumpuh otak. Ya saudara, kondisi terganggunya fungsi otak dan jaringan syaraf yang mengendalikan gerakannya untuk laju belajar dia terganggu. Pendengarannya, penglihatannya, dan kemampuan untuk berpikir. Suatu hal terlihat begitu sulit untuk menjadi seorang dosen. Tapi Miss Susan membuktikan kekuatannya. Ia bukan sekedar berusaha untuk bertahan hidup. Melainkan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengembangkan potensi yang Tuhan berikan atas hidupnya. Ia masih sulit berbicara, duduk di atas kursi roda, dan sulit menggerakkan tangan. Tetapi ia memilih untuk dengan kuat menjalani hidup dan memenuhi panggilan Tuhan. Betapa orang bisa melihat kegigihannya, kerja kerasnya, dedikasinya, dan cintanya kepada Tuhan. Satu kalimat yang saya ingat yang mengatakan, if people say you cannot, God says you can. Dari Miss Susan ini kita belajar saudara, bahwa seorang wanita harus memiliki
kekuatan seperti itu. Ya, kita tahu bahwa tidak ada wanita atau ibu yang sempurna, tetapi selalu ada jalan untuk menjadi lebih baik di dalam kehidupan ini. Ya, saudara, seorang wanita Wendy Jason, dia penulis sebuah buku, There are no perfect mothers, but there are infinite ways to be a good one. Ya, saudara, bagaimana Anda dan saya? Kalau di sekeliling kita keadaan tidak menentu, banyak masukan-masukan datang kepada saya. Banyak kaum wanita, kaum ibu yang patah semangat. Sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketakutan menghadapi hari depan. Suami yang tidak bekerja, makanan tidak ada di rumah. Saudara, tapi kita mau tetap sebagai wanita, anak-anak Tuhan. Pengharapan kita hanya ada di dalam Dia. Dan kita belajar pada sore hari ini. Ada 3 ciri wanita kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, wanita yang memiliki penguasaan diri, sabar dan tidak mudah emosi. Kita bisa melihat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di situ dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, dan saudara bisa baca lagi, saudara ulangi. Ya, keberadaan kalau kita menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dari mana kekuatan itu, saudara? Ya, mari kita belajar dari Esther. Ya, ketika dirinya dipilih dari antara semua permaisuri dan selir, itu tidak dalam waktu yang singkat, tetapi memakan waktu yang cukup lama sampai kemudian dirinya dipilih oleh raja dan dia menjadi seorang ratu. Sebelum menjadi ratu, Esther kuat berdoa dan berpuasa. Juga menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Saudara, kalau mau tahu sejarah cerita daripada Esther, saudara bisa buka di dalam Alkitab Anda. Ya, saudara. Di sini kita bisa melihat bagaimana Ratu Esther itu menanti-nantikan Tuhan. Ya, saudara, berarti Ratu Esther itu tahu sebelumnya adalah Esther. Dia adalah anak yatim piatu, ya saudara, dan dia dipelihara oleh pamannya. Dan dia banyak di dalam berdoa dan berpuasa. Mengapa saudara? Kekuatan doa itu yang mengubah segala-galanya. Adakah saudara dan saya di dalam menghadapi situasi yang sulit ini, kita mau terus berdoa dan berdoa. Push, pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu yang menjadi jawaban itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, wanita yang kuat itu adalah wanita yang kuat di dalam doa. Tetapi menurut pandangan dunia, saudara, wanita yang kuat secara fisik, mungkin dia belajar kungfu, dia jago di dalam semua apapun, ya ikut olahraga yang luar biasa, saudara. Sukses mengelola bisnis dan lain-lain. Tetapi tidak mampu untuk menguasai dirinya. Tidak dapat menjaga lidahnya. Kuat di dalam bertengkar di mana-mana. Dan cepat tersinggung. Tetapi arti menanti-nantikan Tuhan di sini ialah mampu berdiam diri. Artinya berdiam diri bukan ngelamun, saudara. Ya, bukan berpikir-pikir yang negatif, tetapi berdiam diri di dalam Tuhan, menunggu dengan sabar akan jawaban dari Tuhan. Tetap berharap dan menunggu akan pertolongan Tuhan. Menunggu bukanlah hal yang mudah. Sering kali kita gagal di dalam hal menunggu. Ya, dan itu sering dilakukan oleh banyak orang dan banyak orang yang uring-uringan kalau disuruh menunggu. Ya, terutama di saat-saat seperti ini. Banyak saya mendengar, sampai kapan saya harus pakai masker ini terus? Lipstick saya sudah enggak karuan. Tidak bisa pergi ke salon, yang biasanya saya pergi ke salon 1 minggu 1 kali. Ya, banyak sekali hal-hal yang demikian dan kita menggerutu dan menggerutu. Menuntut gaya hidup yang lama. Gak bisa lagi pergi ke arisan,
gak bisa lagi bersosialisasi, gak bisa pergi ke dance group. Saudara, tidak mudah untuk menerima kehidupan yang baru. Ya, maunya terus hidup nyaman di dalam kehidupan yang lama. Apa yang terjadi situasi saat ini adalah panggilan Tuhan untuk memanggil saudara dan saya bahwa kita harus sadar bahwa rumah kita itu, hidup kita ini bukan hanya sekedar di bumi ini. Ini bukan tempat tinggal kita. Tapi Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal yang lebih baik, yaitu di surga yang kekal. Ya, saudara, belajarlah akan tanda-tanda zaman. Ya, jadilah wanita pilihan. Para ibu, jadilah pahlawan, selamatkan keluargamu. Selamatkan anak-anakmu, selamatkan suamimu. Dibutuhkan pengorbanan daripada seorang ibu. Milikilah pribadi yang kuat bersama Tuhan dalam menghadapi setiap masalah. Kunci bisa menjadi wanita yang kuat. Salah satunya adalah di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi engkau enggan. Saudara, dikatakan di sini yang saya mau ulangi adalah ayat yang terakhir. Ya, dengan tinggal tenang, dengan tinggal diam. Ya, tapi kita nggak mau, kita enggan. Ya, yang 15b, kita enggan. Why? Seperti yang tadi kita ceritakan, seperti yang tadi saya katakan. Karena udah kebiasa hidup dengan situasi yang lama. Situasi yang sudah kita nikmati sedemikian. Sekarang disuruh duduk diam di rumah, ya gak bisa saudara. Dan tiap hari akhirnya menggerutu, akhirnya membuat stres semua yang ada di dalam rumah. Karena apa saudara? Karena manusia daging itu berontak. Kalau kaum wanita banyak di dalam doa, maka manusia kedagingan itu akan merosot. Dan engkau akan hidup dengan manusia rohanimu yang bisa menguasai emosi, menguasai situasi dan kondisi. Ya, kalau kita tidak pernah berhubungan, berelasi dengan Tuhan, maka manusia daging yang akan muncul. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan situasi di sekeliling yang tidak menentu, kita menjadi self pity. Kita menjadi mengasihani diri sendiri, menuntut, marah akan keadaan, marah akan situasi, marah emosi kepada keluarga, saudara. Karena apa? Wanita, engkau diciptakan sebagai penolong, bukan perongrong, bukan pembawa stres, bukan sebagai penuntut, ya, bukan untuk senantiasa berpikir negatif. Itu semuanya bisa kita hilangkan kalau engkau wanita Allah yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Memang benar kita belum perfect, kita belum sempurna. Tetapi kalau engkau bergabung dengan kekuatan Allah di dalam doa, maka firman Tuhan yang engkau baca itu akan masuk mempengaruhi pikiranmu, mempengaruhi hatimu, sehingga kehidupan kita akan diubahkan. Ya saudara, mari kita mau menjadi wanita yang kuat di dalam Tuhan. Yang tadi dikatakan pakaiannya dan kemuliaannya. Ya, artinya apa yang ada di dalam pribadi wanita itu tetap kuat. Ya, dan kita tertawa akan hari depan. Artinya apa? Tetap gembira, tetap bersuka cita walaupun situasi di sekeliling kita, saudara, tidak menentukan, tidak berikan jaminan, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Percaya akan janji-janji Tuhan. Yeremia 29:11-14. Aku tidak memberikan apa? Kecelakaan. Tidak pernah Tuhan merancangkan kecelakaan. Tetapi hari depan yang gilang gemilang. Wanita Allah, marilah kita pegang firman Tuhan itu. Banyak bersaat teduh, banyak bersekutu di dalam doa. Buatlah mezbah di tengah keluarga. Percaya kepada Tuhan. Maka dia akan memberikan kekuatan baru. Dan engkau adalah tiang doa di mana engkau mendapatkan kekuatan akan memberikan damai sejahtera di tengah keluargamu. Amin. Dan yang kedua, wanita yang kekuatannya di dalam Tuhan.
tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya berserah dan percaya kepada Tuhan. Ya, kita mau belajar di sini saudara. Ya, ini cerita tentang Musa. Kita lihat di dalam Keluaran 1 ayat yang ke-16. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Saudara, ini adalah perintah daripada Raja Mesir. Bahwa setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Ya, dan kita mau lanjut di dalam Keluaran 2 ayat 2 sampai ke 8. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayang berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Saudara, kita bisa melihat ya bagaimana kelahiran daripada bayi Musa. Ya, saudara tadi sudah tahu ceritanya dan di sini kita bisa melihat karena anak laki-laki itu diharuskan untuk dibunuh, ya. Dan ibu Musa adalah seorang wanita Ibrani, dia bernama Yokebed. Saya percaya pasti bahwa Yokebed ini penuh dengan doa, percaya akan kekuatan Tuhan. Dan disitulah Tuhan menuntun langkah apa yang harus diambil. Karena bayi itu sudah berumur 3 bulan. Apakah Yokebed tidak ketakutan? Saya percaya pasti. Dan apa yang dia perbuat, saudara? Dia menyatukan dirinya dengan Tuhan. Dia berdoa, dia memohon, Tuhan berikan aku jawaban apa yang harus aku lakukan. Akhirnya hikmat daripada Tuhan turun atas Yokebed. Dan akhirnya diletakkanlah Musa di dalam sebuah keranjang. Ya, dan kemudian dibawa ke sungai. Dan bagaimana saudara? Sedemikian rupa. Kalau hal tersebut terjadi bagi Anda dan saya. Bisakah Anda berpisah dengan bayimu? Kalau bayi itu baru berumur 3 bulan. Karena ada perintah daripada raja. Apakah kita tega melepaskan bayi itu dan kita taruh di keranjang, kita alirkan di sungai? Pasti kita sudah panik luar biasa. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Dan Yokebed mendapatkan jalan keluar yang sedemikian, saya percaya itu adalah anugerah Tuhan. Tidak mudah seorang ibu untuk melepaskan anaknya. Ya, apalagi dialirkan ke sungai, saudara. Tapi dia percaya penuh kepada Tuhannya. Dia punya pengalaman pribadi. Oleh karena itu para wanita Allah, milikilah, alamilah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Sehingga di sekeliling kita yang tidak menentu, kita mau tetap kuat. Kita mau belajar seperti Yokebed ini. Dia pasrah. Dalam kelemahannya dia tahu bahwa ada kekuatan yang daripada Tuhan yang maha dahsyat. Tetapi kita mau lihat perempuan yang lain saudara. Ini adalah Yokebed, ibu dari Musa. Tetapi kalau saya melihat daripada ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa putri daripada Firaun, ya saudara, pada waktu melihat bayi itu, apa yang terjadi? Belas kasihan
ia kepadanya. Belas kasihan putri Firaun, dia bukan anak Tuhan. Tetapi dia mempunyai hati berbelas kasihan. Bagaimana Anda dan saya yang menjadi anak Tuhan, sering kali saya melihat bahwa hati yang tertutup untuk menolong orang lain. Tidak memiliki belas kasihan. Saudara, wanita ini bukan anak Tuhan tetapi Tuhan bisa pakai. Dan yang luar biasa saudara, seperti apa yang kita belajar pada minggu yang lalu. Dia begitu mantap untuk memutuskan. Dia memutuskan mengambil bayi itu menjadi anaknya. Satu keputusan yang luar biasa. Mengapa itu bisa terjadi? Karena ada belas kasihan. Apakah kita sebagai wanita Allah memiliki belas kasihan kepada sesamamu, kepada orang yang di dalam kesulitan? Banyak kali saya mendengar, ya, kalau ada sesuatu orang membutuhkan pertolongan, oh nanti saya pikirkan dulu, oh nanti saya mau tanya Tuhan dulu, oh nanti saya mau hitung-hitung dulu. Tidak ada spontanitas. Dan di sini putri Firaun, dia dipakai oleh Tuhan. Karena dia memiliki hati berbelas kasihan. Adakah engkau sebagai wanita Allah memiliki kasih, memiliki hati berbelas kasihan, terlebih pada waktu situasi yang tidak memungkinkan ini? Biarlah kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita mau lanjut pada ayat yang ke-9 dan ke-10. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Luar biasa saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tidak mempunyai belas kasihan, Tuhan bisa pakai orang yang di luar daripada anak Tuhan. Ya, Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat. Dan kita mau melihat di sini, saudara, bagaimana pengaruh Yokebed pada anaknya. Ya, sedemikian rupa sehingga Musa itu mempunyai pengaruh yang besar daripada ibunya sendiri, daripada pengaruh Firaun. Dari mana kita tahu? Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Haleluya. Ya. Jadi Musa ini dididik saudara dengan ajaran dan hukum daripada Mesir. Ketika Musa menjadi dewasa, Alkitab mengatakan bahwa ia menolak agama Mesir demi mengikuti Allah ibunya. Musa sangat dipengaruhi oleh iman daripada ibunya. Para wanita, apa yang engkau tanamkan kepada anakmu, apa yang engkau bisikan di dalam doa sejak anakmu lahir, itu sangat mempengaruhi perjalanan hidup daripada anakmu kelak. Ya, sedemikian rupa apa yang terjadi dengan Musa. Ya, saudara, seorang wanita yang kuat selalu melibatkan Tuhan dan tidak mengambil jalan sendiri. Kehidupan Yokebed menunjukkan itu. Anaknya Musa menjadi salah satu contoh dalam sejarah. Dia memimpin orang Ibrani keluar dari perbudakan Mesir. Dan Musa mengikuti ajaran yang telah ia pelajari dari ibunya. Di mana Yokebed adalah seorang wanita yang kuat imannya kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita para ibu dan wanita zaman now di dalam menghadapi pandemik saat ini? Apakah kita menanti-nantikan Tuhan? Seperti Yokebed, dia menanti-nantikan. Bayinya 3 bulan, dia sembunyikan, tapi toh harus keluar. Dan tindakan itu saya percaya, itu adalah hikmat daripada Tuhan. Apakah engkau mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan kapan semua ini akan berakhir?
Ya, saudara, percayalah dan berharap sepenuhnya mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Saudara, yang ketiga, wanita yang kuat menjadi tiang doa di tengah keluarganya. Kita mau baca di dalam Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Dia lebih berharga daripada permata. Ya saudara, tiang doa dalam hal ini adalah wanita atau istri yang mampu menjaga kestabilan keluarga. Dan itu bukan cuma satu hal, dalam banyak hal, ya saudara. Dan istri di sini ya benar-benar memiliki kekuatan sebagai penolong yang baik bagi suami dan juga bagi anak-anak. Sehingga di tengah keluarga selalu ada damai sejahtera, damai sukacita, tidak ada ketakutan bagi anaknya, tidak ada ketakutan bagi suaminya. Sehingga suami boleh bebas, boleh sharing kepada istri keadaan apa yang ada di kantornya, keadaan apa yang menjadi pikirannya, mereka bisa sharing. Saudara, ya, tetapi kita bisa melihat kalau istri tidak kuat di dalam Tuhan, dia panik menghadapi situasi seperti itu. Maka anak-anaknya juga akan panik, suaminya juga akan panik, dan semuanya akan menjadi keluarga yang berantakan. Saya mendengar banyak cerita saudara, justru di dalam situasi yang seperti ini banyak keluarga yang berpisah. Ya, oleh karena itu, mari keadaan ini memang kita seperti dibakar di dalam perapian. Tetapi kita mau seperti Sandra, Mesa, Abednego. Perapian apa yang membakar kita? Situasi di sekeliling yang tidak menentu, keuangan yang merosot semakin merosot. Bahkan ada orang yang kehilangan bisnisnya, kehilangan pabriknya, kehilangan semua yang ada. Saudara, mau jual barang aja juga tidak ada yang mau beli. Mereka dalam keadaan yang panik. Tetapi kalau wanita Allah tahu siapa Tuhanmu, kita tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk situasi yang seperti ini. Saya percaya engkau pasti menjawab tepat pada waktunya dan engkau akan membuat indah semuanya. Dan itulah wanita pilihan Allah. Jadilah tenang dan juga membawa ketenangan di tengah keluarga. Mari kita lihat di dalam Amsal 31 ayat yang ke-20 dan 30. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Haleluya saudara. Pada ayat yang ke-20 tadi kita bisa tahu. Dia memberikan tangannya. Ada belas kasihan. Tidak lagi memikirkan dirinya. Saudara, pada waktu engkau menyangkal dirimu, engkau mampu berkorban. Dan pada waktu engkau berkorban, belas kasihanmu turun tercurah bagi orang lain. Engkau tidak lagi memikirkan keadaanmu. Engkau tidak lagi panik, tetapi menyerahkan semuanya ini di dalam kedaulatan Tuhan. Pasti ada jawaban yang luar biasa. Ya, tapi orang yang biasa hidup glamor, saudara, gak akan bisa melakukan itu. Sulit untuk berubah sedemikian rupa. Tetapi dikatakan pada ayat yang ke-30, saudara, kalau kecantikan, kemolekan itu, saudara, yang hanya sebatas di luar, itu adalah satu kebohongan. Tetapi apakah engkau mempunyai kecantikan, kemolekan di dalam hatimu? Dan itu akan memancar keluar. Menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Ya saudara, orang yang hatinya penuh dengan firman Tuhan akan memancar keluar melalui tindakannya, melalui perkataannya. Karena apa? Karena takut akan Tuhan ada di dalam hatinya. Saudara, di sini kita bisa melihat perbedaan orang yang melakukan firman Tuhan dan orang yang tahu akan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ya, banyak orang mengaku sebagai anak Tuhan tetapi di dalam tindakan dan perkataannya sungguh berlawanan. Ya,
saya mendengar bahwa banyak wanita dan anak-anak saudara, kalau mereka emosi atau mereka lagi marah apapun, keluar perkataan yang tidak senonoh, keluar perkataan-perkataan kebun binatang, keluar perkataan F-word, artinya memaki-maki saudara. Dan di situ itu bisa membuat telinga kita yang mendengarnya tidak enak. Ya, saudara, mari kita bertobat. Jadilah wanita Allah, sangkal dirimu, keluarkan perkataan-perkataan yang positif. Jangan ada menjadi perkataan yang negatif yang akan membuat kehidupan saudara akan menjadi lebih runyam. Anak-anak tidak ada damai sejahtera, akhirnya mereka akan keluar, suami tidak betah di rumah, akhirnya mereka juga akan pergi di hari Mother's Day ini. Karena saya juga seorang wanita, sungguh tidak mudah untuk self-control, untuk menguasai diri sehingga kita menjadi berkat. Kita belajar dari seorang wanita, saudara, yaitu Nelly Reagan. Siapakah dia? Dia adalah seorang wanita yang kuat dan takut akan Tuhan. Dia adalah ibu dari Ronald Wilson Reagan, Presiden Amerika yang ke-40. Singkat cerita saudara, Nelly ini bersuamikan Jack Reagan. Dia adalah seorang pemabuk. Hidupnya selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain. Dan mereka hidupnya sangat miskin. Seringkali Ronald Reagan harus menyeret ayahnya yang lagi mabuk dan jatuh di depan rumah di dalam hujan badai salju untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Saudara, saya percaya bahwa iman dari Nelly Reagan ini, dia bisa melakukan semua dan menerima keberadaan apapun yang terjadi karena dia kuat di dalam doa. Karena dia selalu bersekutu. Ingat saudara, bahwa kekristenan itu adalah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Ada relationship pribadi kita dengan Tuhan. Kalau engkau hanya mengandalkan doa ke gereja 1 minggu 1 kali, tidak pernah membaca firman Tuhan, saudara, tidak tahu akan janji-janji daripada firman Tuhan, saudara, kita akan luput dari semua janji-janji Allah. Bagaimana saudara bisa mengatakan aku adalah wanita Allah? Yaitu pada waktu engkau mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan disitulah hidupmu diubahkan. Tanpa engkau mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Tanpa engkau belum bertemu dengan Tuhan. Maka kehidupan kekristenan kita, sekalipun engkau mengatakan Kristen, tapi hidupmu sama seperti manusia yang lama. Sama, saudara. Orang lain bisa melihat karena kita adalah kitab terbuka. Perubahan itu terjadi di dalam hidup setiap kita. Karakter kita bisa diubahkan. Kalau engkau mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga engkau menjadi berkat dan terang bagi banyak orang. Karena engkau mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus. Oleh karena itu sekalipun kita Kristen, belum tentu. Tidak menjamin. Kecuali orang lain itu akan melihat perubahanmu. Karena engkau mengalami hubungan pribadi, mengalami lawatan daripada Tuhan Yesus yang mengubah hidupmu dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Saudara, inilah yang dialami oleh Nelly Reagan. Tanpa mengeluh, menghadapi perlakuan daripada suaminya. Dan saya percaya itu sangat-sangat tidak mudah hidup dengan seorang pemabuk. Ya, saudara. Dan di sini kita bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh Nelly Reagan ini. Dia aktif di gereja. Dia aktif melakukan segala-galanya di gereja. Ya, sendirian, tanpa gembala. Dia menulis warta gereja. Dia mempersiapkan program minggu, mendorong jemaat untuk lebih mendukung pergumulan gereja. Juga banyak berkhotbah. Ya, sehingga pada tanggal 18 Juni tahun 22 ada gereja baru dibuka.
Dan Nelly menjadi pemimpinnya, menjadi pilar di gereja lokal tersebut. Pada tahun 1926, dia menulis sebuah tulisan yang berjudul The Ship of Faith. Ya, The Ship of Faith atau Bahtera Iman. Nah, Nelly juga menerbitkan sebuah puisi Armistice Day Poem. Ya, puisi Hari Genjatan Senjata. Mengapa ia menulis itu? Karena ia memohon agar kiranya Tuhan membuat itu tidak dapat dilupakan. Mengapa? Supaya para tentara yang telah memberikan hidupnya bagi negara, ya, itu senantiasa diingat oleh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan ini adalah satu inspirasi tersendiri bagi putranya Ronald Reagan. Nelly Reagan adalah seorang wanita yang kuat menghadapi berbagai badai hidup, yang percaya juga akan adanya kuasa doa yang mampu mengubah situasi dan kondisi sehingga mujizat-mujizat dan jawaban doa itu terjadi. Tidaklah mengherankan bahwa putra Nelly menjadi dewasa percaya sepenuhnya akan kekuatan dari doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Ya, karena dia melihat ibunya, bagaimana Nelly Reagan ini mendedikasikan hidupnya sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Nelly Reagan memiliki hati untuk Tuhan. Dia melakukan yang terbaik untuk memberikan dampak iman kepada putranya Ronald Reagan. Doanya adalah agar Ronald dalam satu hari akan membagikan imannya pada dunia. Ketika dewasa, saudara sudah tahu sejarahnya Ronald Reagan, mengacu kepada Alkitab, saudara. Dia percaya penuh kepada janji-janji Tuhan. Dan itu adalah menjadi buku favoritnya. Dia katakan buku itu adalah kata-kata yang berasal dari Allah. Dan dia tidak pernah meragukannya. Pada tahun 1981, ia menjadi Presiden Amerika Serikat. Dia mengambil sumpah jabatannya sebagai presiden dengan tangan di atas Alkitab ibunya. Dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara, sebagai presiden Ronald Reagan menentang aborsi. Ya, dia pegang firman itu dari Matius 19 ayat yang ke-14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Haleluya saudara. Itu adalah firman Tuhan. Jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Ya saudara. Dan firman Tuhan itu sangat betul-betul dikuasai oleh Presiden Ronald Reagan. Ya, saudara, bagaimana Anda dan saya? Kita belajar dari Nelly Reagan. Ya, bisikan sesuatu doa. Wanita Allah, jadilah sampel bagi anak-anakmu. Kalau engkau mempunyai satu kerinduan yang luar biasa, bahwa anakmu akan menjadi orang yang dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Ya, di sini kita bisa melihat contohnya. Ya, di dalam Efesus 6 ayat pertama sampai yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, itulah yang dikatakan kalau Ronald Reagan bisa mengalami kesuksesan yang luar biasa, saya percaya dia berpaut dan dia melihat contoh dari ibunya Nelly Reagan. Bagaimana kuasa firman Tuhan itu, ya dan amin. Dan dia melakukannya sebagai anak yang hormat, yang tunduk, yang respect kepada orang tuanya. Sekalipun ayahnya pemabuk, tetapi dia tetap menghormatinya. Ya, dan firman Tuhan ya dan amin. Mengapa saudara? Supaya baik hidupmu,
supaya baik dan bahagia hidupmu. Ya, demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan berbahagia. Janganlah kita menjadi anak-anak yang tidak menghormati orang tua, yang tidak respek kepada orang tua. Mereka sudah berkorban. Sekalipun ibu kita lapar, dia berikan makanan supaya anaknya tidak lapar. Sekalipun ibunya menderita, dia berikan semuanya untuk menyenangkan anaknya. Supaya anaknya bisa hidup berbahagia. Itulah pengorbanan seorang ibu wanita Allah. Dan kita mau melihat bagaimana anak-anak yang tidak menghormati dan tidak tahu akan firman Tuhan. Mari kita akan melihat di sini, yaitu saudara, di dalam Amsal 30 ayat yang ke-17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengar ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Saudara, itu adalah firman Tuhan. Sikap anak-anak yang sudah dibesarkan mulai dari bayi dengan segala susah payah dan penderitaan seorang ibu terutama. Ya saudara, di situ dikatakan mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu. Berapa banyak saya mendengar sumpah serapah daripada anak-anak dilakukan kepada orang tuanya, terlebih pada waktu orang tuanya sudah berumur. Ya, bahkan mereka tidak menghormati, mereka tidak respect, mereka merasa bahwa mereka lebih tahu dari orang tuanya, lebih kaya, mempunyai duit daripada waktu mereka dibesarkan. Saudara, anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, biarlah firman Tuhan ini menjamah hatimu. Hormatilah orang tuamu di lagi usia mereka lanjut. Ya, supaya engkau berbahagia hidupmu di dalam masa-masa perjalanan yang mendatang. Saudara, di sini kita bisa melihat pada hari Mother's Day ini saya ingin mengingatkan setiap wanita ya untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Tadi kita sudah pelajari akan 3 hal. Yang pertama, wanita kuat yang memiliki penguasaan diri, sabar dan tidak mudah emosi. Kita belajar tadi dari Ratu Esther yang sabar menanti-nantikan Tuhan. Ya, yang kedua, wanita yang kekuatannya di dalam Tuhan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita belajar dari Yokebed, ibu daripada Musa, ya, sekalipun masa lalunya yang sedemikian rupa. Ya. Yang ketiga, wanita yang menjadi tiang doa dalam keluarganya. Kita belajar dari Nelly Reagan, ibu dari Presiden Ronald Reagan, tidak peduli keadaan masa lalunya yang sangat miskin. Tuhan bisa mengubah segala-galanya. Seorang wanita Allah yang kuat dan bijak akan menjadi kebanggaan bagi suaminya, bagi anak-anaknya, dan bagi keluarganya. Ya saudara, menjadi wanita Allah yang kuat mengharuskan kita untuk dapat hidup berbeda. Hidup dengan sesuai standar dan peraturan yang berbeda dengan dunia. Tidak mengikuti daripada jalan dunia ini. Ya, tetapi mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Dan yang ketiga, seorang wanita Allah yang kuat tetap percaya kepada Tuhan di dalam situasi yang sulit. Saudara, Ibu Teresa berkata, karena saya tidak dapat bersandar dengan kekuatan sendiri, maka saya bersandar kepada Tuhan 24 jam penuh. Ini adalah kata-kata seorang wanita, yaitu Ibu Teresa. Saudara sudah tahu perjalanan hidup. Para wanita kekasih Allah, janganlah goyah. Tetap beriman dan nantikanlah Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Di hari Mother's Day ini, percayalah. Wanita Allah, engkau akan menjadi burung Raja Wali yang terbang tinggi, mengatasi badai hidup. Tidak terpengaruh akan apa yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi percaya bahwa ada kuasa Tuhan. Ya, bahwa kuasanya itu lebih besar dari keadaan yang melanda saat ini. Saya saudara berdoa dan Tuhan memberikan ayat emas untuk kaum wanita dimanapun Anda berada. Mari kita lihat di dalam Mazmur 40 ayat yang kedua sampai keempat. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan.
Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Haleluya saudara. Biarlah engkau membaca daripada firman Tuhan ini. Wanita Allah, engkau sangat dikasihi oleh Tuhan, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tidak peduli apa yang menjadi beban, masalah dalam hidupmu. Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan menjenguk, Tuhan akan datang dan mendengar teriak daripada doa-doa kita. Dan dia akan mengangkat hidupmu daripada semua beban itu. Dan kakimu menjadi kuat di atas bukit batu. Setiap langkah kakimu, ya, engkau akan dituntunnya. Dan Tuhan akan memberikan nyanyian baru, ya, di dalam mulut setiap wanita Allah. Untuk memuji-muji Tuhan dan kita boleh menjadi saksi Tuhan. Walaupun sekeliling kita yang menakutkan, walaupun sekeliling kita tidak menentu, kita bisa menyanyi dan memuji Tuhan. Ada amin? Mari saudara, kita mau menyembah Tuhan. Maukah engkau bersama dengan saya? Berikan hatimu kepadanya. Ulangi lagu ini saudara berkali-kali menjadi doa dan kekuatan. Hati untuk menyembahmu, berikan hatimu, beriku hati untuk mengasihimu, yes Lord. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Jadikan doa para wanita Allah. Beriku hati untuk menyembahmu. Amin. Beriku hati untuk mengasihimu. Yes Lord. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Saudara, berikan hatimu kepada Tuhan. Nyanyikanlah lagu ini berulang kali. Buatlah di dalam mezbah keluargamu. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan Mother's Day ini. Biarlah di mana kaum wanita berada. Kaum ibu berada. Boleh menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Jamahlah setiap kami kaum wanita ya Tuhan. Agar kami boleh memperoleh kekuatan yang baru. Di saat situasi di sekeliling kami yang tidak menentu. Tapi kami mau tetap percaya
bahwa ada pertolongan Tuhan, bahwa ada mujizat Tuhan, bahwa ada kedamaian, bahwa ada sukacita dan ketenangan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah wanita-wanita Allah yang berharap-harap, menanti-nantikan bahwa Tuhan Yesus akan menjawab doa-doanya dan memberikan kekuatan yang baru. Sehingga semua situasi yang terjadi boleh dipulihkan di dalam waktu Tuhan. Dan kami percaya Engkau pasti mendengar dan menjawab doa-doa wanita Allah di mana Engkau sangat mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Happy Mother's Day bagi semua wanita-wanita Allah. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Haleluya. Amin.